Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. ...660 rumah warga di Kabupaten Banjar terdampak banjir. Seorang lansia warga Handil Negara berusia 100 tahun lebih terpaksa dievakuasi dari banjir yang merendam desa mereka. Banjir yang merendam Handil Negara menyebabkan tanaman padi milik petani yang sudah berbuah gagal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Selasa 21 Januari 2025. Selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya, Lani Wardana, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi di Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, banjir di Kabupaten Banjar dalam beberapa pekan terakhir, salah satunya merendam Kecamatan Martapura Timur. Sebanyak 14 desa dengan 660 lebih rumah warga terdampak banjir yang tak kunjung surut. Banjir di Kabupaten Banjar dalam beberapa pekan terakhir masih merendam beberapa kecamatan dan berdampak pada ribuan rumah warga. Kecamatan Martapura Timur salah satunya, sedikitnya 660 rumah warga dari 14 desa terdampak banjir dengan ketinggian air rata-rata 30 cm. Meski demikian, aktivitas masyarakat masih berjalan dan ribuan warga terdampak banjir pun belum ada yang mengungsi. Camat Martapura Timur Guslan mengaku, masyarakat sudah terbiasa dengan banjir yang terjadi setiap musim hujan dan meluapnya aliran sungai. Masyarakat kami sudah terbiasa dengan banjir tahunan ini dan mereka sudah siap, rata-rata tidak ada yang mengungsi dan banyak aktivitas masyarakat masih tetap berjalan lancar sebagaimana biasa. Selain rumah dan 2.200 lebih jiwa yang terdampak banjir di Kecamatan Martapura Timur, tak sedikit lahan persawahan juga terendam, termasuk 3 hektar yang tengah proses tanam dan telah dinyatakan fuso. Banjir di Kecamatan Martapura Timur lambat surut lantaran beberapa wilayahnya berada di dataran rendah dan dilintasi aliran sungai Martapura yang kerap meluap setiap curah hujan meningkat. Sekolah Dasar Negeri Pemurus Baru 3 Banjarmasin terpaksa merumahkan seluruh siswa imbas banjir yang merendam sekolah. Pembelajaran jarak jauh ini berlaku selama 3 hari dan akan kembali diperpanjang apabila banjir tak kunjung surut. Nyaris sepekan, banjir yang merendam di kawasan Prona 2 Kota Banjarmasin belum menunjukkan adanya penurunan debit air. Tak hanya aktivitas warga, banjir yang masih berlangsung ini pun berimbas terhadap proses pembelajaran peserta didik di SDN Pemurus Baru 3 Banjarmasin. Pihak sekolah memutuskan merumahkan seluruh siswa dan menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 3 hari, terhitung sejak 20 Januari 2025. PJJ diberlakukan lantaran banjir menggenangi halaman sekolah hingga ruang kelas. Setidaknya ada 3 ruang kelas yang terdampak parah, mulai kelas 4 hingga kelas 6. Jadi selama yang ini bisa pernah upacara lagi, kita
karena mampu melaksanakan upacara. Anak-anak yang pakai sendal turun. Sementara ini diliburkannya berapa lama, Bu? Ini 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Karena Kamis, asal lawas sebenarnya Kamis rencana kita hendak Isra Mi'raj. Tapi kalau kondisinya masih seperti ini, ada kemungkinan diperpanjang, Bu? mungkin lah nanti kita berunding lagi. Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, banjir berimbas terhadap pembelajaran sedikitnya di 7 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pihak sekolah sendiri diperbolehkan menerapkan PJJ apabila banjir sudah tergolong parah dan membahayakan keselamatan peserta didik. Sementara itu pemirsa, seorang warga Handil Negara berusia 100 tahun lebih terpaksa harus dievakuasi dari banjir yang merendam desa mereka. Evakuasi yang dramatis ini dilakukan dengan menggunakan jukung yang dimasukkan ke dalam rumah di tengah hujan yang terjadi sejak malam hingga siang. Seorang lansia warga Handil Negara, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut terpaksa dievakuasi. Evakuasi dilakukan karena rumah yang ditempati keluarga nenek ini terendam hingga hampir sepinggang orang dewasa. Upaya evakuasi dilakukan dramatis menggunakan jukung yang harus dimasukkan ke dalam rumah agar bisa memindah nenek tersebut. Dengan dibantu sejumlah warga, pihak keluarga membawa nenek berusia 100 tahun lebih ini ke rumah keluarganya yang lebih tinggi. Dengan menggunakan jukung dan di tengah hujan, upaya evakuasi dilakukan. Pihak keluarga khawatir air akan semakin meninggi sehingga upaya evakuasi ini harus dilakukan. Setelah hampir setengah jam, upaya memindah nenek ini keluar menggunakan jukung berhasil di tengah banjir desa Handil Negara yang semakin meluas. Rumah warga Handil Negara terendam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, sejumlah rumah warga di desa Handil Negara, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut terendam banjir. Banjir yang sudah terjadi hampir 1 bulan ini merendam rumah warga hingga sepinggang orang dewasa. Aktivitas masyarakat desa Handil Negara, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, sudah hampir 1 bulan ini terganggu akibat banjir. Banjir tidak hanya merendam jalan desa, tetapi juga rumah mereka. Bahkan kedalaman air di dalam rumah mencapai pinggang orang dewasa. Menurut salah seorang warga Halimah, air semakin dalam sejak tadi malam akibat hujan lebat. Dengan air yang semakin meninggi, Halimah terpaksa harus meninggikan kasur dan perabotan rumah agar tidak terendam banjir. Sementara mereka masih tetap bertahan di rumah sambil berharap air surut.
Ini sudah berapa lama kondisi ini banjir? Sudah sebulan sudah. Nang dalamnya ini malam tadi aja. Jadi sekarang kegiatan di rumah kayak apa, Pin? Dengan banjir ini? Karena apa ada kegiatan? Tetap bertahan di rumah? Tetap bertahan dulu. Oh, tapi yang kayak misalnya kasur, yang lain-lain barang-barang baju kayak Pak diangkat? Itu diendeki ke atas. Oh, di atas? Ke atas lemari, ke atas. Jadi kondisi dalam ini hampir selutut, ini sudah hampir sebulanan. Oh, tapi yang tadi malam karena hujan lebat tambah parah lagi. Tambah pulang ya. Tapi ada rencana mengungsi lah, Bu? Ada rencana mengungsi ini menyakal waktu kain aja dulu, menyakal ditahan dulu. Jadi tetap bertahan walaupun di dalam rumah sudah terendam banjir. Ditahan dulu. Hujan sejak tadi malam yang terus terjadi hingga siang menambah air semakin dalam. Warga tetap bertahan dan belum mengungsi karena harus menjaga barang berharga milik mereka. Ya, pemirsa, ini salah satu rumah warga di Handil Nagara, Kabupaten Tanah Laut yang menurut penuturan pemilik rumah, kondisi ini sudah hampir 1 bulan. Namun ketinggian air semakin meningkat sejak tadi malam karena ada curah hujan sejak malam sampai dengan pagi, bahkan saat ini masih hujan. Dan warga masih bertahan di rumah walaupun ketinggian air sudah hampir mencapai pinggang orang dewasa. Dan untuk menyelamatkan barang-barang, warga terpaksa mengangkat ke tempat yang lebih tinggi, misalnya kasur harus ditinggikan, kemudian alat memasak dan segala macam juga harus ditaruh di tempat di atas meja. Dan kondisi ini warga berharap hujan tidak semakin dengan curah yang lebih tinggi sehingga kemudian mereka bisa bertahan. Tapi kalau kemudian kondisi masih berlanjut, mereka juga berpikir untuk kemudian pindah atau kemudian mengungsi ke tempat lain yang lebih tinggi. Dari Handil Nagara, Muhammad Rashidi, Sugiyati, TVRI Kalimantan Selatan. Sementara itu pemirsa, daerah langganan banjir di Kota Banjarbaru mulai terendam. Air mulai merendam sebagian permukiman warga, sedikitnya ada 39 unit rumah terdampak di Cempaka dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur hampir di seluruh wilayah di Kota Banjarbaru. Akibatnya sebagian wilayah terendam banjir. Seperti di Kecamatan Cempaka, wilayah langganan banjir ini mulai terendam sejak pagi hingga siang hari dengan ketinggian air selutut hingga sepinggang orang dewasa. Meski tidak terlalu dalam, genangan air sangat mengganggu aktivitas warga karena air masuk ke rumah-rumah warga dan membuat sebagian warga harus melakukan pemantauan debit air untuk mengantisipasi banjir susulan. Ketua RT 23 Kelurahan Cempaka, Hairullah mengatakan di daerahnya ini merupakan langganan banjir. Jika diguyur hujan deras hingga 2 jam, air akan mulai menggenangi beberapa permukiman. Air yang tergenang bisa bertahan beberapa jam, namun jika kembali terjadi diguyur hujan, ketinggian air akan semakin meningkat dan secara otomatis akan banyak warga yang terdampak. Kemudian untuk detail jumlah kakak yang terdampak banjir di RT 23 itu ada 20 kakak, kemudian untuk jiwanya itu ada 66 jiwa, sedangkan untuk jumlah rumahnya itu yang sangat terdampak itu ada 18. Kita belum dapat konfirmasi lagi, cuma kayaknya ini ada dari Pak Lurah tadi ada koordinasi dengan kita bahwa mungkin akan ada bantuan-bantuan tapi belum bisa dipastikan. Kemudian di RT 23 ini untuk titik terdalam itu di sepinggang atau 1 meteran, 180 sampai 120 sampai 1 meter setengah. Sementara salah seorang warga yang terdampak, Fauji, mengatakan air telah menggenangi dalam rumahnya dengan ketinggian air hampir 50 cm. Masuk ke rumah kah? Setiap banjir masuk ke rumah. Barang-barang pimpang kayak apa? Ya, di atasnya udah bikin meja yang tinggi. Anu ya barang pian? Sudah siap, sudah tubuh sudah dioperasi. Oh sudah anu. Ini buan pian ini mengungsi kah atau apa ya rencana? Rencananya sudah mengungsi. Surutnya cepat saja. Oh, berarti bebersih aja katalah? Bisa jadi aneh.
Adapun jumlah rumah warga yang terendam sekitar 39 unit rumah yang dihuni 46 kepala keluarga dengan total 173 jiwa terdampak banjir dan 1 fasilitas pendidikan juga ikut terendam. Selain rumah, ruas jalan juga ikut terendam banjir. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Banjarmasin sejak Selasa pagi mengakibatkan sejumlah kelurahan terendam. Tak hanya ruas jalan, air juga masuk ke rumah warga dengan ketinggian mencapai 25 cm. Warga di Jalan Tata Belayung, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin sibuk mengamankan sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Pasalnya, banjir yang semula hanya menggenangi ruas jalan kini telah masuk ke rumah warga. Bahkan ketinggian air di dalam rumah sudah mencapai 25 cm. Diakui warga, debit air naik drastis bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur sejak pagi hari. Meski air sudah masuk ke dalam rumah, warga memutuskan tetap bertahan sembari berharap banjir lekas surut. Ada kemarin Pak surut, tapi ya diguyur hujan lagi, dalam lagi Pak. Di dalam rumah ketinggiannya sampai mana Pak? Sampai mencapai 25 cm dalam rumah. Ya jelas terganggu kalau kita ada kalau mau usaha, rencana kan mau kita ini kan jualan jadi dagang buah. Mau ninggalin rumah, takut di rumah kalau apa-apa kan di rumah, makanya di rumah aja nungguin rumah. Monitoring kita di lapangan memang ada peningkatan debit air di beberapa tempat atau di beberapa RT. Hampir selutut orang dewasa, kisaran 30 cm. Yang paling tinggi di daerah mana Pak? Untuk tinggi masih di daerah Prona, sama di daerah Bumi Mas. Selain di Tata Belayung, banjir juga merendam sejumlah kawasan lain di Kecamatan Banjarmasin Selatan. BPBD Banjarmasin menyebut banjir yang terjadi ini imbas pasang air serta hujan intensitas tinggi yang menyebabkan aliran sungai meluap. Banjir di desa Dalam Pagar Ulu, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memaksa pihak lembaga pendidikan membuat titian sementara di dalam sekolah mereka. Titian dari bangku dan balok kayu ini dibuat lantaran lorong antar ruang kelas terendam banjir hingga 40 cm. Banjir di desa Dalam Pagar Ulu, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan juga berdampak di lembaga pendidikan, termasuk Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Meski demikian, aktivitas belajar mengajar di sekolah ini masih tetap berlangsung di tengah lingkungan yang terendam banjir. Banjir bahkan masuk dan merendam lorong sekolah hingga mencapai ketinggian 40 cm. Untuk dapat terhubung ke ruang kelas belajar mengajar, titian sementara dibangun di dalam sekolah yang sudah terendam banjir selama 2 pekan. Ya, hari ini banjir. Bukannya banjir sudah setengah bulan. Setengah bulan itu? Ya, setengah bulan sudah. Cuma kadang-kadang naik, surut. Ada berapa kelas yang terendam? Terendam sudah 5 kelas. Yang terendam 5 kelas. Mengganggu lah sama kegiatan belajar mengajar. Ya. Memang mengganggu, tapi alhamdulillah ada ruangan yang menampung bagi yang terendam, bisa dipindahkan ke sini. Pindah dari 6 3 kelas, ada 2 kelas, 5 kelas yang terendam dipindahkan tempat yang yang masih belum terendam. Juga diberi jembatan oleh para santri diulah jangan sana, tolong sana tinggi bangunan baru, tinggi pindahkan daripada yang dibeli. Selain lorong sekolah yang terendam banjir, beberapa ruang kelas juga tergenang air hingga tak dapat digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Beruntungnya, sebagian ruangan di sekolah ini sudah ditinggikan, hingga dapat menampung peserta didik yang kelasnya terendam. Akibat cuaca, tanaman cabai petani mengalami kerusakan. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya
musnahnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Informasi kami lanjutkan pemirsa. Ribuan tanaman cabai milik petani di Jalan Sukamaju Ujung rusak akibat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu terakhir. Lahan petani merendam atau terendam menyebabkan tanaman cabai layu hingga membusuk. Musim hujan yang terus mengguyur wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan mulai menimbulkan kekhawatiran bagi para petani. Khususnya petani cabai di Jalan Sukamaju Ujung, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kondisi cuaca membuat tanaman cabai rentan akan terserang berbagai penyakit seperti hama patek, sehingga mengancam terhadap produktivitas hasil panen. Bahkan, akibat seringnya hujan di wilayah Banjarbaru, hampir seluruh tanaman cabai milik salah satu petani di wilayah ini mengalami kerusakan cabai seperti pembusukan tanaman. Salah seorang petani cabai, Jasiman, mengatakan 4.000 tanaman cabai miliknya seluruh mengalami kerusakan karena tingginya curah hujan beberapa waktu terakhir. Kalau musim hujan nih banyak yang rusak. Curah hujan terlalu tinggi, ini daunnya nih jadi rontok. Terus dia berpengaruh ke buahnya tuh banyak yang busuk. Terus potensi hasilnya tuh jauh menurun. Bisa 50% lebih turunnya. Mungkin pengaruh nih harga larang mungkin karena banyak yang rusak ini kira-kira. Kalau luas lahannya nih 5.000 meter. 5.000 meter. Okay. Ada berapa rapon? Ada kira-kira? Ada sekitar 4.000-an. Dan semuanya rusak? Iya, sama semuanya rusak. Seperti daun-daunnya nih guguran, terus buahnya itu tadi apa namanya itu busuk, banyak yang busuk buahnya. Karena banyaknya cabai yang rusak, menyebabkan harga cabai melambung hingga Rp60.000 per kilogram di tingkat petani. Selain akibat banyaknya kerusakan tanaman cabai, petani harus mengeluarkan biaya perawatan yang ekstra serta menelan kerugian hampir 50% dari hasil produksi. Banjir yang merendam Handil Nagara menyebabkan tanaman padi milik petani yang sudah berbuah gagal panen. Setiap petani merugi puluhan juta rupiah akibat banjir kali ini. Desa Handil Nagara, Kecamatan Kurau merupakan salah satu daerah pertanian. Akibat banjir yang merendam hampir 1 bulan ini, tanaman padi petani yang sudah berbuah dan harusnya bisa dipanen akhirnya rusak. Danau luas ini sebelumnya adalah tanaman padi yang sudah berbuah. Menurut petani, mereka rata-rata mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena tanaman padi mereka gagal panen. Padahal tanaman padi sudah berbuah dengan baik, namun tiba-tiba air datang dan merendam sawah mereka. Sudah tanam sudah atau kondisinya? Sudah, hampir panen sudah. Sudah keluaran, banjir ini gagal. Luasannya banyak, Pak? Banyak. Berapa puluh hektar itu banyak banget di sini. Oh, jadi petani rugi kabar banjirnya, akhirnya tanaman padinya juga ada gagal panen? Gagal semuanya. Apalagi usaha ada lagi. Kondisi yang banjir yang dalam ini sudah berapa lama, Pak? Yang sampai merendam padi ini? Yang merendam ini sampai 2 bulanan sudah. 2 bulanan.
Seminggu lah sini. Oh, kondisinya kayak apa dalam seminggu nih? Kedalamannya? Ya, kedalamannya ya tikas sini ada yang tikas nih. Di dalam rumah? Di dalam rumah. Oh, dalam rumah sudah tenggelam? Sudah tenggelam. Oh. Ini karena hujan atau air pasang laut? Hujan. Oh, hujan. Hari ini hujan. Oh, jadi kondisinya ini semakin dalam di rumah? Semakin dalam. Oh. Yang dalam ini daerah mana aja, desa apa aja nih? Yang sini nah di negara ini kan pasar Kurau yang karena. Sementara di daerah luar Handil Nagara, tanaman padi yang sudah berbuah masih bagus karena ketinggian air tidak sampai merendam tanaman padi mereka. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polda Kalimantan Selatan menanam jagung dalam program 1 juta hektar jagung. Upaya ini guna mendukung swasembada pangan untuk tanaman jagung secara nasional. Polda Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Universitas Lambung Mangkurat melakukan program tanam jagung 1 juta hektar di lahan seluas 5 hektar di kawasan Desa Padang Panjang, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dari 120 hektar lahan tanam jagung yang dipersiapkan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan untuk sektor tanaman jagung. Dan kita hari ini penanaman serentak seluruh Indonesia, targetnya 1 juta hektar. Kita di Kalimantan Selatan, sementara ini kita yang kita tanam hari ini ada 5 hektar dari 120 hektar lahan. Untuk bibit sudah siap, bisa ditanam, tinggal kita lagi melakukan pengolahan lahan, kita terkendala dengan cuaca. Tapi mudah-mudahan ini berjalan sesuai rencana. Dalam program tanaman 1 juta hektar jagung ini, Polda Kalimantan Selatan melakukan penanaman secara simbolis di lahan seluas 5 hektar. Untuk perluasan tanam jagung juga telah dipersiapkan pengolahan lahan hingga mencapai 120 hektar tanaman jagung. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produksi jagung secara nasional. Mendukung ketahanan pangan nasional, Universitas Lambung Mangkurat memanfaatkan lahan basah berkolaborasi dengan Polda Kalimantan Selatan menanam jagung. Lahan basah yang ditanami jagung ini juga akan dimanfaatkan untuk penelitian. Upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan terus dilakukan. Salah satunya dilakukan Universitas Lambung Mangkurat berkolaborasi dengan Polda Kalimantan Selatan. Memanfaatkan lahan basah seluas 5 hektar untuk menanam jagung dari 120 hektar yang dipersiapkan pengolahan tanahnya. Kepada Pak Kapolda, Pak Jenderal yang telah mengajak ULM untuk selalu berkolaborasi dalam rangka ketahanan pangan nasional di Kalimantan Selatan, Pak Kapolda telah membantu ULM secara sangat baik dalam pengembangan ketahanan pangan nasional di sini dalam rangka memberikan dukungan secara akademik, terutama tentang bagaimana sistem tata kelola pengelolaan lahan basah yang akan dijadikan oleh Polda Kalimantan Selatan sebagai pusat pengembangan tanaman jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Universitas Lambung Mangkurat terus melakukan perannya dalam mendukung swasembada pangan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Polda Kalimantan Selatan. Upaya ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Garu Banjar bakam banhabang bakam banhabang tapi basulam baju sasirangan ketekunan lahiran si kalmayan siapa laju kehalusan sentuhan ketelitian menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia.
Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, terpidana hukuman mati Muhammad Rivaldo Miliandri Gozal Silondai dijemput Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan dari salah satu lapas di Provinsi Lampung. Rivaldo alias Kip kembali menghadapi proses hukum lantaran diduga berperan sebagai operator dalam penyeludupan narkotika seberat 35 kg yang terungkap 2003 lalu. Mengenakan penutup wajah dengan tangan terborgol, Muhammad Rivaldo Miliandri Gozal Silondai alias Kif hanya bisa tertunduk saat digiring petugas. Rivaldo yang juga kuat merupakan kaki tangan Freddy Pratama atau Miming Gembong Narkotika Internasional ini sebelumnya telah diputus bersalah di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan vonis hukuman mati. Namun, ia dijemput di Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan dari salah satu lapas Lampung untuk kembali menjalani proses hukum. Rivaldo disinyalir terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika seberat 35 kg yang diungkap Polda Kalimantan Selatan pada 2023 lalu. Ia diduga merupakan operator yang mendapat perintah dari Freddy Pratama untuk menyerahkan narkotika kepada dua pengedar yang diringkus Polda Kalimantan Selatan. Selain di Kalimantan Selatan, Rivaldo juga di Tenggarai mengendalikan peredaran narkotika di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Jadi dia merupakan salah satu tangan kanan Freddy Pratama yang mengendalikan, yang perannya sebagai operator, dia mengendalikan ada sekitar 8 wilayah atau 8 provinsi, yaitu Kalbar, kemudian Kalsel, Jakarta, Jateng, Riau, Lampung, Sultra, dan Medan. Ya. Nah, kaitannya dengan Rivaldo ini kita tahap 2 ada keterlibatan irisannya dengan Direktorat Polda Kalimantan Selatan adalah dengan awal mula tertangkapnya Muhammad Zainuri. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menyebut pemindahan Rivaldo dari Lampung ke Banjarmasin telah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, Polda Kalimantan Selatan akan memproses berkas tahap 2 di Kejaksaan Tinggi untuk menyeret kembali terpidana mati Rivaldo ke meja hijau. Upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desi Oktaviasari, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang budaya Banua dan kearifan lokal di Kabupaten Tapin. Dalam sosialisasi ini, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan menekankan pentingnya memahami, menjaga, dan juga mempraktikkan nilai-nilai budaya khas Kalimantan Selatan agar tidak punah tergerus zaman. Dalam sosialisasi peraturan daerah, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Desi Oktaviasari mengatakan, perda ini tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga pengingat bahwa budaya Banua adalah warisan yang harus terus dijaga. Kehadiran teknologi memang membawa perubahan, tetapi juga tetap berpegang pada jati diri sebagai warga Banua. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif memperkenalkan bahasa Banjar kepada generasi muda melalui pendidikan informal maupun penggunaan sehari-hari. Menurutnya pelestarian budaya harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat. Desi berharap kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat jati diri masyarakat Kalimantan Selatan melalui budaya dan kearifan lokal. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggelar komparasi budidaya buah salak di Provinsi Bali. Karena Bali merupakan daerah penghasil buah salak dengan metode agroforestry dan menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini berkunjung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau PKP Provinsi Bali dan disambut Kepala Dinas PKP Provinsi Bali Iwayan Sunada. Sebagaimana diketahui, agroforestry adalah metode pertanian yang mengintegrasikan tanaman pangan, kehutanan, dan hewan ternak di lahan yang sama. Sistem ini memungkinkan interaksi yang saling menguntungkan antara komponen pertanian dan lingkungan. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, selaku pimpinan rombongan mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mempertajam keinginan masyarakat, khususnya transmigran asal Bali yang ada di Kalimantan Selatan, untuk membudidayakan buah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Kepala Dinas PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Imam Subarkah, mengapresiasi dan mendukung penuh program yang diinisiasi oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini. Selaku dinas yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembina nantinya, akan berkoordinasi dengan Dinas PKP Bali terkait bibit salak. Diharapkan Kalimantan Selatan memiliki bibit salak yang tidak kalah dari segi kualitasnya dengan salak Bali. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan terus mendorong Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Banua untuk berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembenahan terhadap sistem manajemen pelayanan kesehatan agar bisa memberikan pelayanan yang prima. Wakil Ketua Komisi 4 Haji Gusti Iskandar Sukma Alamsyah saat memimpin kunjungan kerja anggota Komisi 4 bersama mitra kerjanya RSUD Dr. Muhammad Ansari Saleh atau Ansal ke RSUD Hikmat Sehat Afiat atau KISA Kota Depok Provinsi Jawa Barat menekankan, meski RSUD telah didukung tenaga dokter spesialis yang lengkap, alat kesehatan yang bagus dan perangkat kerja lainnya, tetapi jika tidak didukung sistem manajemen yang baik, maka tak akan bisa mencapai pelayanan kesehatan yang prima. Di sisi lain, mantan anggota DPR RI ini memuji sistem manajemen RSUD KISA Kota Depok yang dinilainya sangat luar biasa meski berstatus tipe C. Sehingga pihaknya meminta kepada pihak RSUD Ansal maupun RSUD Ulin dan RSJ Sambang Lihum agar bisa belajar dan membenahi sistem manajemen pelayanan kesehatan yang ada di RSUD KISA Kota Depok agar bisa memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat Kalimantan Selatan sebagaimana yang diharapkan. Direktur RSUD KISA Kota Depok Dr. Sobari berharap melalui silaturahmi ini bisa terjalin komunikasi yang baik dalam rangka saling belajar dan berbagi pengalaman terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di masing-masing daerah. Kita beralih ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemirsa, usai uji coba program makan bergizi gratis, Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah bakal upayakan variasi menu makanan. Hal ini dilakukan karena adanya temuan siswa yang alergi dengan menu lauk ayam. Uji coba perdana makan bergizi gratis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan di 2 sekolah dasar, yakni di SDN 1 Barabai Barat dan di SDN Benua Jingah. Mayoritas siswa menyambut baik dengan menu yang disediakan. Kendati demikian, dalam uji coba ini juga ditemui adanya beberapa siswa yang alergi dengan menu lauk ayam dan permintaan variasi menu. Menanggapi hal ini, Dandim 1002 Hulu Sungai Tengah, Letkol Infanteri Ferry Perbawa mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pihak pelaksana program terkait adanya siswa yang alergi dengan beberapa jenis lauk. Pihaknya juga akan meminta data di setiap sekolah terkait siswa yang alergi dengan lauk tertentu, sehingga pihak pelaksana dapat menyesuaikan menu makanan secara terpisah. Ini tadi jadi masukan, jadi kepala sekolah dulu tadi sudah kita sampaikan untuk mendata anak-anak mana yang alergi terhadap makanan-makanan tertentu, siapa atau mereka alergi terhadap ikan atau mungkin daging atau ayam. Nanti kita catat, menunya akan kita pisahkan, jadi setiap harinya dia makan dengan menu yang berbeda, yang aman. Dandim menambahkan, uji coba makan bergizi gratis ini dilakukan dengan dana swadaya Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah lewat penyedia catering di Barabai. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah rencananya bakal dimulai pada Februari mendatang. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Tim penggerak PKK Kabupaten Tapin menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Penjabat Ketua PKK Tapin, Mas Rupah, mengharapkan momen ini memberikan hikmah dan makna yang sangat berarti untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Tim penggerak PKK Kabupaten Tapin gelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Penjabat Ketua PKK Kabupaten Tapin, Mas Rupah mengharapkan pelaksanaan Isra Mi'raj ini tidak hanya sebagai seremonial saja, namun pentingnya untuk dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih untuk kaum perempuan yang mendidik anaknya di rumah, sangat penting pengetahuan agama. Karena saat ini dengan berkembangnya zaman, anak-anak perlu dibentengi dengan ilmu agama.
Sehingga tidak merusak akidah sebagai umat muslim, penjabat Ketua PKK Tapin Mas Rupah mengatakan kegiatan Isra Miraj selalu rutin dilaksanakan PKK Tapin setiap tahunnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keamanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tim bergerak PKK Tapin bersama dengan Kajah mengadakan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan yang hadir juga banyak. Semoga yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Penceramahnya tadi Mahmudjana tadi dari Sungai Haram. Alhamdulillah semuanya berkesan. Pelaksanaan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah diisi tausiah oleh Ustazah Mahmudah dari Kecamatan Tapin Tengah. Uniska menggelar Fun Run 2025. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya. Stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Universitas Islam Kalimantan, Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari menggelar Fun Run. Fun Run dilaksanakan dengan 2 kategori jarak yang ditempuh yakni 5 dan 10 km dengan start gerbang Uniska Kampus Handil Bakti. Kegiatan Fun Run ini merupakan yang perdana digelar sebagai upaya mempererat silaturahmi semua kalangan seperti masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan seluruh pihak terkait dengan jumlah peserta sekitar 1.000 orang dari target 800 peserta. Ketua Yayasan Uniska MAB, Budiman Mustafa mengatakan, event ini juga sebagai ajang promosi kampus Uniska untuk penerimaan mahasiswa baru. Sementara Wakil Rektor 1 Uniska, Muhammad Zainul menegaskan pentingnya berolahraga. Event ini juga sebagai pengabdian kepada masyarakat karena Uniska merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab kepada publik. Daripada pelaksanaan kegiatan Fun Run Uniska ini itu dalam rangka untuk mempererat hubungan silaturahmi antar warga masyarakat Kota Banjarmasin dengan Uniska. Karena Uniska sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi di mana memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dharma perguruan tinggi. Walau Fun Run ini merupakan pertama digelar, namun cukup disambut antusias. Event ini diikuti oleh berbagai peserta dari berbagai daerah luar Kota Banjarmasin. Kejuaraan Excellent Lemkari se-Kabupaten Banjar diikuti 112 peserta yang terdiri atas putra dan putri. Kejuaraan ini tidak lain untuk melihat perkembangan prestasi bagi atlet muda berbakat yang nantinya akan dijadikan sebagai bibit untuk menuju ke tingkat nasional dan internasional.
Sudah menjadi agenda tahunan perguruan Dojo Excellent Lemkari Kabupaten Banjar menggelar kejuaraan bagi para atlet karate yang tergabung dalam Dojo Lemkari Kabupaten Banjar. Kejuaraan Excellent Lemkari tahun 2025 ini tidak lain untuk mencari bibit atlet karateka yang nantinya dapat mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional dan internasional. Kejuaraan dibagi dua kategori, mempertandingkan 18 kelas diikuti usia mulai dari 7 tahun hingga 21 tahun putra dan putri. Untuk kategori kata diikuti 6 kelas, sementara untuk kategori komite diikuti 12 kelas. Pembina sekaligus sebagai pelatih Excellent Lemkari Said Muhammad Yusfiansah mengatakan, setiap tahun pihaknya menggelar kejuaraan bagi atlet karate yang tergabung dalam perguruan Dojo Excellent Lemkari Kabupaten Banjar. Hal ini untuk melihat secara umum perkembangan prestasi atlet dan membina para atlet muda berbakat dalam perguruan Dojo Excellent Lemkari Kabupaten Banjar dan Banjarbaru. Jadi setiap 2 bulan, 3 bulan sekali kami adakan kejuaraan ini untuk mengukur prestasi mereka, mengukur teknik mereka selama mereka berlatih. Adapun kenapa kami adakan ini kejuaraan Excellent Lemkari, karena semoga dengan excellent, dengan terbaik itu menjadi doa untuk kami karateka Lemkari menjadi lebih baik lagi dan semakin berprestasi. Hingga nanti anak-anak mempunyai pengalaman bertanding terus untuk meningkatkan teknik maupun pengalaman mereka untuk bertanding dan juga untuk persiapan kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Ke depan ini kami akan menghadapi kejur Porki untuk menuju Porpor dan juga untuk kejurnas Porki di Riau tahun 2025 nanti bulan April. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa menembus. Said Muhammad Yusfiansah menambahkan untuk atlet karate Kalimantan Selatan khususnya yang tergabung dalam Dojo Excellent Lemkari Kabupaten Banjar dan Banjarbaru sudah tidak diragukan lagi prestasinya, di mana setiap kejuaraan baik tingkat lokal maupun nasional perguruan Dojo Excellent Lemkari ini sering meraih prestasi. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sirkuit kejuaraan minimal 5 kali setahun sebagai motivasi bagi para atlet agar terus melatih diri guna meningkatkan prestasi. Terbukti di beberapa event kejuaraan perguruan ini, atletnya sering tampil dan mengukir prestasi yang gemilang. Pemirsa, setelah ini kami akan menyampaikan informasi seputar Kalimantan yang kami rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Kita awali dari informasi Kalimantan Barat, pemirsa. Terwujudnya ketahanan pangan dimulai dari desa, menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah. Setiap tahunnya, desa wajib menganggarkan minimal 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Gerakan menanam tanaman pangan di desa atau Gema Tandan Desa menjadi salah satu program yang digaungkan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dengan harapan masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan. Kepala Desa Amboyo Inti Sugito memastikan siap mendukung kewajiban menganggarkan minimal 20% dana desa untuk program ketahanan pangan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional penggunaan dana desa, baik melalui program berupa bantuan kepada kelompok-kelompok tani maupun pembangunan infrastruktur pendukung. Tetapkan bahwa desa wajib mengalokasikan kegiatan ketahanan pangan ini melalui dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah. Nah, kalau di tahun anggaran 2025 ini prioritas untuk ketahanan pangan itu minimal 20% itu wajib dilaksanakan oleh desa untuk ketahanan pangan. Tentu kami dari pemerintah desa akan tetap melaksanakan aturan ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan ketentuan maupun program yang dicanangkan pemerintah, masyarakat diharapkan terlibat mendukung penuh dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa, serta program swasembada pangan. Tapi diolah lagi ke sini ya. Kita beralih ke Kalimantan Tengah, pemirsa. Guna memastikan makanan yang disajikan kepada peserta didik memiliki kualitas yang telah ditentukan, diharapkan dapur yang memproduksi makan bergizi gratis harus memenuhi standar dari Badan Gizi Nasional.
Program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Palangkaraya. Untuk itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Tengah meminta agar dapur yang memproduksi makanan bergizi gratis harus memenuhi standar dari Badan Gizi Nasional. Ketua PGRI Kalimantan Tengah Dr. Diplan menyampaikan pentingnya standarisasi dapur yang memproduksi makan bergizi gratis guna memastikan makanan yang disajikan kepada peserta didik aman untuk dikonsumsi. Dr. Diplan juga berharap program makan bergizi dapat dirasakan di semua daerah di Kalimantan Tengah dan dia optimis pemerintah provinsi dan daerah yang bekerja sama dengan pemerintah pusat dapat menjalankan program makan bergizi gratis dengan baik. Ini saran kami yang perlu diperhatikan dalam penyaluran makanan gizi gratis ini. Satu adalah menu makanan disusun oleh ahli gizinya. Yang kedua, makanan disajikan mengandung gizi seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga adalah makanan disajikan dalam keadaan hangat ya. Makanan yang keempat itu makanan tersedia tanpa harus menunggu distribusi dari luar. Karena kalau kelamaan distribusi dari luar ini juga makanan jadi kurang sehat begitu. Memang kualitas dapur ya yang disiapkan itu juga harus steril ya, harus bagus dan juga nanti bekerja sama dengan ahli gizi ini memenuhi standar enggak begitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kita ke depannya ya. PGRI Kalimantan Tengah sangat mendukung dan mengapresiasi dengan adanya program makan bergizi gratis karena memiliki banyak manfaat untuk para peserta didik. Muhammad Harto dan Nazimuddin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Informasi dari Kalimantan Timur, pemirsa, hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menjadi potensi besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Pemerintah Penajam Pasar Utara pun mendorong agar pelaku UMKM terus mengembangkan kreativitas guna memanfaatkan peluang tersebut. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara mendorong pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM agar dapat mengembangkan diri, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara di wilayah setempat. Objek ini pun dinilai memiliki potensi pasar besar ke depannya. Penjabat Bupati Penajam Pasar Utara Zainal Arifin mengatakan, tidak hanya sebagai pendamping, Pemda memiliki peran sebagai pendorong dan juga turut hadir di tengah-tengah pelaku usaha ini untuk dapat lebih maju. Bahkan untuk saat ini, Pemda pun telah berkolaborasi dengan pihak perbankan dalam memberikan daya dukung fasilitasi baik dari sisi pekreditan dan juga penempatan lokasi usaha khususnya yang ada di sekitar Ibu Kota Nusantara. Zainal menyampaikan saat ini sejumlah bank milik negara pun menyambut baik program dukungan terhadap UMKM. Produk-produk UMKM juga mendapatkan tempat untuk dipajang dan dipamerkan. Pemda pun meminta agar hasil karya dan olahan yang dibuat UMKM pun dapat dilibatkan dan dijadikan produk oleh-oleh di Ibu Kota Nusantara. Kita mendorong UMKM ini untuk bisa juga mengembangkan diri ya. Kita sudah berkoordinasi dengan beberapa bank swasta dan juga bank negeri itu bisa memfasilitasi mereka. Baik dari sisi pengkreditan, kemudian dari sisi lokasi-lokasi tempat usaha khususnya yang ada di IKN. Kemarin kita meminta ke salah satu launch bank pemerintah yang ada di sana kalau bisa memamerkan produk-produk UMKM yang ada di PPU. Dan kemarin sudah mulai diminta. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara juga bertindak sebagai pengelola anggaran daerah. Pihaknya diminta agar memprioritaskan produk UMKM setempat sebagai produk yang digunakan dalam mendukung seluruh kegiatan aktivitas pemerintahan. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Demikian Kalimantan Selatan hari ini, saya Lani Wardana. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.
Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternak ikan koi. Alhamdulillah banyak induk